Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavina Eka Permatasari dari Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pembelajaran abad 21. Dimensi itu sendiri berarti takaran atau ukuran, sedangkan belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Pada tahapan belajar ada 4, yaitu yang pertama, inkompetensi bawah sadar. Kondisi di saat kita tidak mengetahui kalau ternyata kita itu tidak tahu. Contohnya adalah keadaan pikiran banyak pengemudi muda saat mulai belajar mengemudi. 2. Inkompetensi sadar. Pengakuan sadar pada diri sendiri bahwa kita tidak tahu. Yang ketiga, kompetensi sadar. Sadar bahwa kita tahu, yaitu ketika kita memulai memiliki keahlian atas sebuah objek, tetapi tindakan kita belum berjalan otomatis. Yang keempat, kompetensi bawah sadar. Tahapan seorang ahli yang sekadar melakukannya dan bahan mungkin tidak tahu bagaimana ia melakukannya secara terperinci. Ia tahu apa yang ia lakukan, dengan kata lain, ada sesuatu yang ia lakukan di hidup ini yang bagi orang lain tampak penuh resiko, tetapi bagi dia bebas resiko. Dimensi pembelajaran ada 4. Yang pertama, belajar sebagai tujuan. Belajar untuk mencapai tujuan, seperti belajar agar kita bisa melakukan sesuatu hal. Yang kedua, belajar sebagai sebuah produk. Belajar untuk mendapatkan produk, contohnya gelar atau ijazah. Yang ketiga, belajar sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang keempat adalah belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses adalah pembelajaran yang menyenangkan dan inspiratif hingga menjadikan siswa menjadi cerdas. Selanjutnya adalah dimensi belajar sebagai proses. Dimensi belajar sebagai proses itu ada 5. Yang pertama, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan sikap dan perspektif positif. Yang ketiga, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan sikap produktif. Yang kelima, belajar secara bermakna. 1. Belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada yang bisa disebut given dan pengetahuan baru yang kita sebut new dalam membangun makna secara personal. Given, informasi dan pengetahuan yang sudah ada diproses menjadi pengetahuan baru. Kedua, belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Ada 2 yang mempengaruhi. Yang pertama itu dari faktor internal, yaitu merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Yang kedua, merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Sedangkan faktor eksternal yaitu iklim akademik atau belajar. Yang kedua, tugas-tugas yang efektif. Yang ketiga, belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan penguji apa yang diketahui agar mencapai titik tingkat yang lebih dalam dan analitis. Kegiatan memperluas dan menghalus pengetahuan ini dilakukan dengan yang pertama, comparing, identifikasi yang artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Yang kedua, classifying, pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Yang ketiga, inducing, pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dengan observasi dan analisis. Yang keempat, deducing, pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisasi tertentu. Yang keempat, analyzing error, identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Yang kelima, constructing support, pengkonstruksian sistem dukungan kebenaran atau bukti untuk suatu pertanyaan yang tegas. 6. Abstracting, identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu informasi. Dan yang ketujuh, analyzing perspective,
Identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isu. Yang keempat, belajar secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Cara guru membantu siswa agar dapat menggunakan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan yang pertama, decision making, yaitu suatu proses menjawab pertanyaan seperti apa cara yang paling baik untuk atau mana yang paling cocok untuk. 2. Investigation. Ada tipe-tipe dasar investigasi, yakni definition investigation meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti apa yang menjadi ciri khas dari. Historical investigation meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana ini terjadi atau mengapa ini terjadi, dan projective investigation yang meliputi pemerolehan jawaban atau pertanyaan apa yang akan terjadi jika. Yang ketiga, experimental inquiry, yaitu proses memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana saya menjelaskan ini, atau berdasarkan penjelasan saya, apa yang dapat saya prediksi. Yang keempat, problem solving, yaitu menjawab pertanyaan, bagaimana saya akan memecahkan masalah ini. Dan yang kelima, invention, yaitu proses penciptaan suatu untuk memenuhi kebutuhan, menjawab pertanyaan seperti apa cara yang paling baik. Dalam menjadikan pengetahuan bermakna, penerapan kelima cara tersebut dalam tugas-tugas kelas dapat dikategorikan menjadi application-oriented text, long-term text, dan student-directed text. Nah, selanjutnya kita masuki materi kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama critical thinking and learning, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, creativity atau kreativitas, merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Yang ketiga, self-regulated thinking and learning, adalah kemampuan dalam pengaturan diri, strategi, dan respon terhadap pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian akademiknya. Yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan yang lain dan kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Cultural sensitive atau yang biasa disebut kepekaan budaya adalah pengetahuan, kesadaran, dan penerimaan budaya lain dan identitas budaya orang lain. Hal ini terkait dengan kompetensi budaya. Dalam dimensi belajar terdapat 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Yang pertama yaitu technological pedagogy, content knowledge. Yang kedua, high order thinking skill. Dan yang ketiga, kompetensi abad 21. Pada kompetensi abad 21, menggunakan taksonomi kognitif. Kognitif itu sendiri berarti tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Taksonomi kognitif dibedakan menjadi 6 tahapan.
Tahapan yang pertama yaitu remembering, yang kedua understanding, yang ketiga applying, yang keempat analyzing, yang kelima evaluasi, dan yang keenam creating. Dari remembering sampai applying termasuk low order thinking skill. Sedangkan analyzing sampai creating itu termasuk high order thinking skill. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.